Hai, ketemu kembali dengan saya Hendra Chen dari channel Breakthrough Academy. Sebelum kita bahas tentang apakah ketika saya menciptakan pola baru, maka yang lama itu pasti hilang. Silahkan subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk share. Baik, saya dapat satu pertanyaan menarik. Kalau saya menciptakan sebuah pola baru, kebiasaan baru, misalnya contoh nih, saya mau makan sehat. Apakah kebiasaan saya biasa makannya barbar itu akan hilang? Atau contoh, saya ini punya kebiasaan begitu minder, nggak pede kalau ngomong di depan. Apakah saya kalau banyak berpikir bahwa saya bisa, saya ngomong saya mampu, saya percaya diri dan sebagainya, apakah yang ini hilang? Oke, jawabannya enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Kalau Anda mau tahu lebih detail, Anda bisa lihat video saya bagaimana tentang meraih sukses dengan alam bawah sadar. Saya bahas tentang hukum pikiran. Ada yang mengatakan begini, kita self talk aja. Self talk itu berguna nggak? Berguna, yes. Kita afirmasi aja. Berguna nggak? Berguna. Bahkan ada yang mengatakan begini, kalau kita self talk terus, nantinya setiap sel kita, sel tubuh kita, kan mati itu, digantikan sel baru. Nah, masuklah program baru. Kita akan benar-benar totally different, berubah. Katanya begitu. Saya pribadi, dengan pengalaman klinis kurang lebih hampir 2000 kasus yang saya handle, saya nggak setuju. Maksudnya gimana? Kalau self talk itu benar-benar bisa, bagaimana dengan orang yang konsumsi obat penenang 30 tahun? Bisa hilang nggak? Kalau memang bisa hilang, kenapa dia harus konsumsi obat? Karena ketakutan ya. Selama 30 tahun. Oke, kalau Anda lihat video saya tentang mengatasi kecanduan dengan cara masuk akal, di sana saya cerita salah satu kasus yang saya handle adalah bulimia nervosa. Dia ngalamin itu kurang lebih dari umur 22 tahun. Berarti kurang lebih 18 tahun. Kalau self-talk, ya saya bisa makan tanpa muntah dan sebagainya. Kalau itu memang berguna, tentu dia nggak perlu cari saya. Tentu dia nggak perlu hidup 18 tahun dengan sebuah eating disorder, kelainan makan yang mengganggu. Yaitu saking seringnya dia ketemu dokter, sampai dia ketika ketemu saya, dia kebiasaan panggil saya dokter. Sampai seperti itu. Oke, jadi jika konsep itu benar, saya nggak yakin gitu ya. Kenapa? Karena berapa waktu, apakah dia harus sering banget berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk melakukan hal tersebut. Dan bagaimana kalau dia sudah stop afirmasi, apakah kebiasaannya kumat atau kembali? Kalau kumat atau kembali, maka sebenarnya nggak hilang, ditekan. Dan celakanya, yang paling lama pasti menang. Yang lebih duluan dengan emosi intens, yang lebih lama pasti menang. Oke, jadi kejawab ya. Jadi hanya menanamkan sesuatu yang baru tidak otomatis membuang yang lama. So what should we do? Sederhana, ya. Dunia programming untuk mengubah nasib, untuk mengubah apa yang di dalam pikiran kita sederhana. Oke, sederhana. Kalau Anda pengen dapat banyak rezeki, ya, dapat banyak uang, dapat banyak hoki keberuntungan. Misalkan hoki itu adalah kupu-kupu. Nangkap satu kupu-kupu mungkin gampang, nangkap 10 udah nggak gampang. Cara paling mudah untuk supaya kupu-kupu itu datang tanpa perlu kita kejar
adalah bangun taman yang bagus, yang cakep, yang banyak bunganya, betul ya? Namun ingat baik-baik kalau tanah itu semuanya isinya ilalang, penuh rumput yang tinggi. Gimana bisa tanam? Dan atau tanahnya isinya banyak tumbuh-tumbuhan yang nggak berguna, juga nggak bisa ditanam. Rumputnya harus ditebas, dibuang dulu. Tumbuh-tumbuhan yang nggak berguna harus dicabut dulu. Kebiasaan-kebiasaan buruk, program-program negatif harus dinetralisir, harus dihabisin ya, harus dijinakkan. Baru bisa nanam yang bagus. Itu konsep programming, itu konsep transformasi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silahkan share dan saya tunggu komentar Anda. Terima kasih.